Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal P3K khusus bagi formasi arsiparis ahli pertama untuk kompetensi teknis. Di dalam video kali ini kita akan langsung belajar mengenai tryout bagian yang pertama, kurang lebih ada 25 soal. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan maksud dari asas A. Asas kemanfaatan, B. Asas akuntabilitas, C. Asas kepentingan umum, D. Asas aksesabilitas. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan maksud dari asas aksesabilitas. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, pihak-pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis adalah A. Lembaga kearsipan, B. Unit kerja atau pengolah, C. Unit kearsipan, D. Pencipta arsip. Pihak-pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut dengan pencipta arsip. Soal yang berikutnya, yang menjadi tugas lembaga kearsipan adalah A. Melaksanakan pengolahan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang lebih 10 tahun berasal dari satuan kerja di lingkungan organisasi, B. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian arsip aktif, C. Pengelolaan arsip vital, D. Pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan. Yang menjadi tugas lembaga kearsipan adalah A. Yaitu melaksanakan pengolahan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang lebih 10 tahun berasal dari satuan kerja di lingkungan organisasi. Soal yang berikutnya, pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan diatur oleh A. Pimpinan lembaga kearsipan, B. Pimpinan unit kearsipan, C. Pimpinan pencipta arsip, D. Pimpinan unit pengolah. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan ini diatur oleh pimpinan pencipta arsip. Soal berikutnya, penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada A. Lembaga negara, B. Unit kearsipan, C. Unit pengolah, D. Lembaga kearsipan. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip yaitu kepada lembaga kearsipan. Soal yang berikutnya, pemindahan arsip inaktif yang dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah provinsi memiliki retensi arsip A. Di bawah 10 tahun, B. Lebih dari 10 tahun,
C. Sekurang-kurangnya 10 tahun. D. 10 sampai dengan 15 tahun. Pemindahan arsip inaktif yang dilakukan dari unit pengolah unit kearsipan di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah provinsi memiliki retensi arsip di bawah 10 tahun. Soal yang berikutnya, lembaga negara dapat memindahkan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh A. Lembaga kearsipan, B. Unit kearsipan, C. ANRI, D. JIKN. Lembaga negara dapat memindahkan arsip inaktif yang memiliki nilai yang berkelanjutan ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh ANRI. Soal berikutnya, salah satu pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis. Berikut di bawah ini yang bukan termasuk sarana temu balik arsip statis adalah A. Guide, B. Kartu indeks, C. Daftar arsip statis, D. Inventaris arsip. Salah satu pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis yang bukan termasuk sarana temu balik arsip statis adalah kartu indeks. Soal berikutnya, dalam rangka pelaksanaan akuisisi arsip statis, lembaga kearsipan wajib membuat DPA untuk arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip. Berikut ini yang bukan merupakan isi DPA adalah A. Nama pencipta arsip, B. Kode klasifikasi arsip, C. Unit pengolah arsip, D. Keterangan arsip. Yang bukan merupakan isi DPA adalah unit pengolah arsip. Soal yang berikutnya, dalam akuisisi arsip statis, verifikasi arsip statis menjadi tanggung jawab A. Kepala lembaga kearsipan, B. Kepala unit pengolah, C. Pencipta arsip, D. Kepala ANRI. Verifikasi arsip statis dalam akuisisi arsip statis menjadi tanggung jawab kepala lembaga kearsipan. Soal yang berikutnya, pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan A. Ahli media arsip, B. Autentikasi arsip, C. Perawatan arsip, D. Perlindungan arsip, E. Penggunaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan ahli media arsip. Soal yang berikutnya, ada berapa pasal pada PP nomor 28 tahun 2012? A. 163, B. 164, C. 165, D. 166, E. 167. Isi pasal dalam PP nomor 28 tahun 2012 adalah 167 pasal.
Soal yang berikutnya, kapan ditetapkan dan diundangkan PP nomor 28 tahun 2012? A. 16 Oktober atau 5 Desember tahun 2012. B. 27 Februari 2012. C. 23 Oktober atau 15 Desember tahun 2012. D. 23 Desember tahun 2012. Ditetapkan dan diundangkan PP nomor 28 tahun 2012 adalah pada tanggal 27 Februari tahun 2012. Soal yang berikutnya, klasifikasi arsip disusun secara logis, sistematis, dan kronologis merupakan hasil analisis dari A. Fungsi, B. Tugas, C. Isi berkas, D. Jawaban A dan B benar, D. E. Jawaban A, B, C benar. Klasifikasi arsip disusun secara logis, sistematis, dan kronologis merupakan hasil analisis dari fungsi dan tugas. Soal yang berikutnya, tata naskah dinas yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip memakai pedoman persetujuan dari A. Lembaga kearsipan, B. Unit pengolah arsip, C. Unit kearsipan, D. Kepala ANRI. Tata naskah dinas yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip memakai pedoman dan persetujuan dari Kepala ANRI. Soal yang berikutnya, pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas A. Asal-usul dan aturan asli, B. Asal keprofesionalan, C. Asas akuntabilitas dan aksesibilitas, D. Asas kemanfaatan dan kepartisipasifan. Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asal-usul dan aturan asli. Soal yang berikutnya, tugas unit kearsipan pada pencipta arsip adalah sebagai berikut kecuali A. Pemusnahan arsip di lingkungan ANRI, B. Mengolah arsip dan menyajikan informasi, C. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, D. Melaksanakan pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. Tugas unit kearsipan pada pencipta arsip kecuali adalah pemusnahan arsip di lingkungan ANRI. Soal yang berikutnya, fungsi unit kearsipan pada pencipta arsip adalah sebagai berikut kecuali A. Pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya, B. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, C. Pembinaan dan pengevaluasian arsip, D. Mengolah arsip dalam kerangka SKN dan SIKN. Fungsi unit kearsipan pada pencipta arsip kecuali adalah mengolah arsip dalam kerangka SKN dan SIKN. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar mengenai pembahasan tryout khusus bagi arsiparis ahli pertama di dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan salam sukses dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.